Halo semuanya, selamat sore. Saya Ibu Esther Juniati Lauli, pengampu mata kuliah analisis real. Pada video ini kita akan belajar tentang materi pertemuan yang ke-10, di mana pada materi ini kita akan membahas tentang interval dalam himpunan bilangan. Selamat menyaksikan, selamat belajar, dan silakan simak dengan baik seluruh materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Selamat datang di pertemuan ke-10 tentang analisis real. Kali ini kita akan belajar nanti tentang interval dalam himpunan bilangan real. Nah, sebelum kita masuk pada definisinya, kita perlu mendekatkan bahwa ada beberapa poin-poin penting di mana pada interval ini kita akan mempelajari 4 jenis interval, kemudian kita akan belajar definisinya, kemudian contoh intervalnya dan yang bukan interval, kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana dan mengapa kita akan mempelajari interval, kemudian apa definisi interval dalam garis bilangan dan sebagainya. Kita akan masuk ke definisi, namun sebelumnya saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana ya. Misalnya ada sebuah data, nama datanya adalah data tinggi beberapa mahasiswa di kelas A. Datanya adalah 150 cm, 151 cm, 162, 170, 172, dan 180. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menyatakan seluruh kemungkinan tinggi badan mahasiswa di kelas ini, di kelas A ya? Nah, mungkin kita bisa menjawab ya, bahwa jika kita mengatakan bahwa tinggi badan mahasiswa berada di antara 150 sampai dengan 180 cm, maka kita menganggap bahwa tinggi badan mahasiswa tersebut ada di antara mungkin ya 155 cm juga bisa ada, 166 cm juga bisa ada, dan 179,8 atau 179,9 cm juga kemungkinan ada di dalam data tersebut. Nah, mari kita lihat. Tentu untuk menyatakan ini kita akan membutuhkan sebuah interval, di mana intervalnya adalah dari 150 dan juga 80. Artinya seluruh bilangan mulai dari 150 cm sampai dengan 180 cm berada dalam himpunan tersebut. Itu ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kita tidak hanya berbicara tentang notasi ya, notasi terbuka ataupun dia tertutup. Tentu yang ini ya notasi tertutup karena tidak ada lagi angka yang lain setelahnya. Dan sekumpulan bilangan tanpa ada lubang, artinya apa? Tidak ada celah yang berada di antara 150 dan juga 180. Nah, mungkin kalau misalnya kita ambil contoh yang lain ya, misalnya kita akan melihat mungkin ya tentang jam buka perpustakaan misalnya ya. Kita coba tuliskan di sini. Misalnya jam buka perpustakaan misalnya dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 16, 4 sore lah ya, 4 PM. Nah, artinya dari jam 8, jam 8, jam 9, jam 10.45 contohnya begitu, dan seterusnya sampai dengan jam 16, maka itulah disebut berada dalam rentang interval. Nah,
Hal ini juga bisa kita gunakan tidak hanya pada jadwal, tidak hanya pada data tinggi badan, bisa juga di umur, ada suhu, berat badan, waktu, panjang, dan sebagainya. Nah, berikut kita akan masuk ke definisi yang formal. Perlu kita ketahui sifat urutan dari bilangan real menimbulkan subhimpunan yang disebut dengan interval. Nih ya, ada beberapa jenis interval yang akan dijelaskan ya. Ini definisi 2.8 kita akan gunakan. Kita misalkan terdapat dua bilangan real A, B, merupakan elemen bilangan real dengan syaratnya A kurang dari sama dengan B. Nah, seterusnya kita bisa melihat di slide ini ada jenis-jenis interval. Ada interval yang pertama disebut dengan interval terbuka. Cara menulisnya tentu menggunakan tanda kurung biasa ya. Interval ini disebut dengan interval terbuka. Interval buka A sampai dengan B, gitu cara membacanya. Kemudian apa artinya interval terbuka ini? Artinya adalah di mana ujung kirinya yaitu A, nih ya. Kan di sini dinyatakan bahwa X elemen R di mana X lebih dari A dan kurang dari B. Artinya apa? Ujung kiri yang ini itu tidak ikut. Ujung kanan juga tidak ikut. Nah, misalnya nih. Misalnya ada interval terbuka 2,5. Tentu di interval 2,5 itu akan tentunya akan berisi ya. Ya, bentar ya. Akan berisi mungkin 2,1, bisa juga berisi 2,5, kemudian bisa juga 3, bisa juga 4 sampai dengan kurang dari 5, 4,99 juga masih bisa. Nah, tetapi di sini karena dia interval terbuka 2 dan 5, bilangan 2 dan 5 bukan termasuk pada interval tersebut. Jadi perlu kita pahami ya, bahwa interval terbuka ini ujung kiri dan ujung kanannya tidak termaksud dalam himpunan atau intervalnya. Kemudian yang kedua, interval tertutup. Ini dituliskan seperti ini dengan titik ujung A dan B menggunakan siku. Nah, ini disebut dengan interval tertutup. Oke. Kalau tadi interval terbuka, mungkin bayangannya ya, dia akan tentunya seperti ini, terbuka gitu ya. Nah, sedangkan kalau dia interval tertutup, dia akan ini ya, berisi nih semua tertutup. Artinya semua angka pada ujung kiri dan ujung kanan itu ikut seperti itu. Ini ya, A, B. Misalnya ini 2,5 tadi. Kalau ini 2, ini 5, berarti baik dia angka misalnya 2,1, 2 itu tetap ikut, 5 juga ikut. Kenapa? Di sini dikatakannya bahwa X elemen bilangan real di mana X itu lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Berarti nilai bilangan titik ujung kiri dan kanan ini merupakan himpunan dari interval tertutup. Nah,
Oke, kita akan lanjut tentang interval setengah tertutup atau setengah terbuka dengan titik ujung A dan B didefinisikan sebagai. Nah, di sini ada dua, ada setengah tertutup dan ada setengah terbuka. Di sini dalam yang pertama, kalau setengah tertutup, bisa kita lihat ujung kirinya itu akan terbuka dan ujung kanannya itu akan tertutup. Kita lihat dari definisinya X elemen R, di mana X itu lebih dari A. Berarti ini nggak ikut ya. X kurang dari sama dengan B. Nah, kalau kita buat gambarannya, di mana di selang kiri itu akan terbuka, sedangkan selang kanan itu akan tertutup. Nah, yang kedua itu adalah sebaliknya. Kalau tadi yang pertama yang A-nya, interval A-nya itu terbuka. Kalau yang kedua tertutup. Sebaliknya, B-nya yang terbuka. Berarti selangnya bagaimana? Dia sebelah kiri akan tertutup dan sebelah kanan yang akan terbuka. Nah, terlihat dari definisinya X elemen bilangan real, di mana X-nya lebih dari sama dengan A, sedangkan X-nya kurang dari B. Nah, berarti kita hanya perlu mengingat ini ya, tentang bentuk kurungnya, apakah dia ikut atau tidak. Hanya dari kurungnya lah bisa kita lihat ya. Kurung biasa artinya apa? Dia tidak akan ikut. Sedangkan kalau dia kurung siku, berarti bilangan tersebut merupakan anggota himpunan. Oke? Nah, selanjutnya pertanyaannya ya, selanjutnya kita akan bertanya, selain interval yang memiliki dua ujung, ternyata ada salah satu ujungnya yang tidak terbatas. Nah, bisa kita lihat di sini. Konsekuensi dari definisi di atas itu ada AA di interval terbuka itu pasti akan memperoleh himpunan kosong, dan tertutup yang dimana B dan B-nya ikut, maka dia akan tetap menghasilkan B, ya. Selain digunakan lambang min tak hingga atau dengan tak hingga untuk menunjukkan interval yang tidak punya titik ujung. Nah, pada dasarnya ini interval tak hingga ini tidak memiliki bilangan seperti itu. Itu hanya sebuah simbol yang menyatakan bahwa dia tidak berhenti loh. Angka itu tidak berhenti. Nah, misalnya kita memakai setengah tertutup ya, setengah tertutup, setengah terbuka. Misalnya begini, A, sampai dengan tak hingga. Atau misalnya kita coba 3, sampai dengan tak hingga. Nah, di sini dikatakan bahwa X elemen bilangan real A kurang dari sama dengan X. Gitu. Kemudian yang ini tadi artinya nilai A-nya ini kurang dari nilai X. Kurang dari sama dengan X. Itu ya, dimana nilai A-nya ikut. Tetapi dia tidak akan terbatas. Berarti ini kita katakan ya bukan termaksud intervalnya ya. Nah, sedangkan yang ini min tak hingga dan juga B, X elemen bilangan real, di mana A kurang dari B. Nah, ini juga sama, A kurang dari B. Misalnya min tak hingga, 5. Nah, mungkin kalau 5 ini pun tidak ikut, 5-nya juga tak ikut. Nah, jadi ini adalah konsekuensi apabila memiliki bilangan yang sampai dengan tak hingga. Nah, berikut kita masuk ke definisi 2.9. Definisi 2.9 ini akan membahas tentang interval bersarang. Di sini dinyatakan bahwa barisan interval IN, N elemen bilangan asli, disebut interval sebarang jika I1 superset dari atau sama dengan I2 sampai dengan superset IN, superset sama dengan IN tambah 1 sampai dengan seterusnya. Nah, di sini kita membuat satu pemisalan. Misalnya ada interval yang pertama itu ada 0,10. Kemudian interval kedua berdasarkan definisi ini berarti bisa jadi 1,9, kemudian J3 2,8, J4 bisa 3,7, J5 bisa 4,6, begitu dan seterusnya. Nah,
Di sini kita bisa melihat bahwa dari definisinya, setiap interval ini semakin lama semakin mengecil. Kalau kita buat gambaran misalnya ya, gambaran ini hanya gambaran, misalnya interval J1, interval J1 misalnya panjangnya mungkin segini. Kalau J2 itu J2 semakin kecil, J3 semakin kecil, J4 semakin kecil, dan seterusnya. Nah, semakin lama intervalnya akan semakin kecil, tetapi dari semuanya ini tetap berada di dalam interval. Nah, maka ini dikatakan dengan interval bersarang. Meskipun intervalnya semakin mengecil, tetapi semuanya tetap berada di dalam interval sebelumnya. Nah, irisan dan interval bersarang tidak selalu ada. Misalnya irisan Jn sama dengan himpunan tak kosong, atau Jn sama dengan 0,1/n. Tetapi untuk interval bersarang yang terjadi di interval tertutup, irisannya dijamin tidak kosong sesuai dengan teorema berikut. Nah, ini kita akan bahas tentang teorema ini nanti. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sih harus dia menggunakan kurung siku ya, atau interval tertutup? Kenapa tidak menggunakan interval yang terbuka? Nah, misalnya kalau kita pakai interval terbuka, berarti bilangan di dalamnya itu tidak ikut, misalnya 0,1, maka dia akan semakin mengecil menjadi 0,05, kemudian 0 dan 0,25 sampai dengan angkanya yang 0. Itu dia perbedaannya. Nah, sehingga dia akan sampai dengan himpunan tak kosong, himpunan kosong maksud saya, sampai himpunan kosong. Ini dia, himpunan kosong dia nanti jadinya. Oke ya. Nah, oke, baik, seterusnya kita akan membahas desimal. Setelah kita mempelajari interval, kita akan beralih ke pembahasan representasi desimal pada bilangan real. Nah, kita bertanya-tanya nih, kenapa kita harus belajar tentang desimal? Padahal kita sudah belajar di sekolah dasar dulu ya. Mengapa di analisis real ini membahas tentang desimal? Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, di dalam analisis real, representasi desimal menjadi salah satu cara untuk memahami struktur bilangan ya secara mendalam. Sini saya membuat sebuah contoh dulu sebelum masuk ke definisinya. 5 kalau kita buat dalam bentuk desimal, dia akan menjadi 5,00 dan seterusnya ya. Kemudian kalau 1/2 itu 0,5, 1/4 0,25, 1/3 itu 0,33. Nah, pertanyaannya ya di sini, tentu ini berulang ya. Nah, kalau dia 1/3, 0,33 dan seterusnya, apakah dia akan berhenti? Tentu jawabannya akan tidak. Dia tidak akan berhenti. Dia akan terus 3 sampai dengan tak hingga. Nah, kita coba ambil contoh yang lain. Misalnya Pi. Pi itu 3,1415926 dan seterusnya. Ya, 653 5 dan seterusnya. Nah, Pi ini kan tidak memiliki nilai yang berulang, tetapi dia tetap tidak terhingga, tetap ada lanjutannya ini. Nah, angka di belakang koma itu tidak pernah berhenti.
dan tidak mempunyai pola yang berulang. Nah, hal ini bisa kita ilustrasikan jika misalnya kita membawa atau melihat ya, memperbesar garis bilangan menggunakan mikroskop. Tentu ketika kita menggunakan mikroskop, garis bilangannya akan semakin diperbesar kan, maka akan semakin muncul angka-angka di belakang koma yang semakin banyak. Yang awalnya hanya 3,4567 akan semakin lebih banyak lagi dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya di bilangan real mempunyai representasi yang bisa sangat panjang. Artinya apa? Tidak ada bilangan real yang dituliskan dalam bentuk desimal. Nah, jadi mau dia bilangan rasional yang mempunyai desimal yang berhenti maupun yang berulang misalnya, dan juga bilangan irasional yang tidak berhenti, baik itu yang juga tidak berulang, dia akan tetap menjadi representasi desimal yang merupakan identitas dari bilangan real. Karena itu adalah identitas dari bilangan real. Kita tidak bisa memungkiri. Sehingga berdasarkan definisi, misalkan X elemen 0,1 interval tertutup dan X sama dengan B1 per 10 ditambah B2 per 10 pangkat 2 ditambah B3 per 10 pangkat 3 sampai dengan ditambah Bn tambah 1 per 10 pangkat N tambah 1. Maka 0, B1, B2, B3, B4 dan seterusnya sampai Bn tambah 1 disebut dengan representasi desimal dari X. Nah, representasi desimal ini bersifat tunggal, ya. Itu tentang desimal. Nah, kita beralih ke contoh latihan soal ya. Nah, di sini soal ini akan menghubungkan kita tentang dua konsep. Konsep yang pertama adalah himpunan terbatas dan himpunan interval. Nah, pertanyaannya adalah misalkan S subset dari R dan S tidak sama dengan himpunan tak kosong. Tunjukkan bahwa S terbatas jika dan hanya jika terdapat interval tutup I himpunan bagian atau subset dari R untuk setiap S subset dari I. Nah, di sini kita harus memahami himpunan terbatas itu maksudnya apa. Himpunan terbatas itu artinya semua anggota mempunyai batas bawah dan batas atas, itu maksudnya ya. Kalau misalnya kita punya angka, misalnya nih S-nya contohnya ini. Contohnya S itu misalnya anggota himpunannya 2, 4, 5, 7. Contohnya. Pertanyaannya, apakah himpunan ini dikatakan himpunan terbatas? Pertanyaannya, berdasarkan yang sudah kita pelajari tentang infimum dan supremum, apakah ini terbatas? Tentu ini dikatakan terbatas karena dia memiliki anggota 2 sampai dengan 7. Nah, kemudian dia juga mengatakan jika dan hanya jika. Berarti kalau dikatakan jika dan hanya jika berarti ada dua arah. Berarti arah yang pertama adalah S terbatas jika S terbatas.
Yang kedua, berarti kalau dia S terbatas berarti ada interval ya. Kemudian yang kedua, jika ada interval. Jika ada interval, maka S-nya dikatakan apa? S-nya itu terbatas. Nah, mari kita lihat pembuktiannya seperti apa. Nah, kita akan membuktikan yang pertama, kita akan misalkan S itu terbatas. Nah, arah pertama ini, karena dimisalkan S terbatas, maka menurut aksioma kelengkapan, terdapat bilangan real A dan B, sehingga A ini merupakan infimum dan B merupakan supremum. Kan? Infimum itu adalah batas atas terkecil, supremum batas bawah terbesar itu ya. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah S-nya. Ini batas-batasnya A dan B. Nah, kita harus membuatnya dalam kurung siku atau interval tertutup. Kenapa? Kalau kita menggunakan interval terbuka, maka nilai A dan B ini tidak akan ikut, maka tidak ada artinya, ya kan? Nah, sedangkan kita harus menggunakan interval tertutup atau kurung siku untuk menyatakan bahwa A ini adalah infimum dan B-nya adalah supremum. Akibatnya apa? Untuk setiap S elemen S, di mana S lebih besar sama dengan A dan S kurang dari sama dengan B. Jika I sama dengan A, B, maka S subset dari I. Itu yang pertama. Pembuktian yang kedua, misalkan terdapat interval tertutup I sama dengan A, B, sehingga S punan bagian dari I. Nah, hal ini jelas ya, bahwa setiap S elemen S elemen dari I atau S-nya itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari B. Nah, hal ini menunjukkan bahwa S ini terbatas gitu. Nah, masalahnya mungkin bertanya ya, kenapa? Apakah mungkin misalnya, kan tadi kita pakai AB ya, interval AB. Pertanyaannya adalah, apakah misalnya kan ada interval A dan B tadi, kalau semua anggota berada di antara A dan B, apakah mungkin ada anggota yang lebih besar dari B? Tentu jawabannya tidak. Atau mungkin, apakah ada yang lebih besar dari A, lebih besar dari B, atau lebih kecil dari A, contohnya begitu. Apakah ada? Tentu jawabannya tidak, ya kan? Berarti A itu menjadi batas bawah dan B menjadi batas atas. Inilah dia. Maka benar dikatakan bahwa S itu terbatas, seperti itu. Maka permintaan dari soal ini membuktikan secara dua arah, berarti dapat kita buktikan. Nah, mari kita lihat soal yang kedua. Di sini kita akan menggunakan konsep interval yang kita pelajari sebelumnya. Misalnya, ada beberapa interval yang saling bertumpuk. Misalnya, S subset dari R dan S tidak sama dengan himpunan tak kosong, dan IS sama dengan infimum S, supremum S. Tunjukkan S himpunan bagian dari IS. Ini tunjukkan ini. Lebih jauh, jika SJ sebarang interval tertutup yang memenuhi S subset dari J, dan maka IS subset dari J. Kita lihat bagaimana cara membuktikannya. S subset dari S dapat ditunjukkan seperti soal sebelumnya. Nah, sekarang kita misalkan S itu subset dari J. Andaikan IS superset
sama dengan bukan ya, bukan superset atau sama dengan dari J, berarti terdapat X elemen IS. Nah, berarti IS ini sama dengan infimum S, supremum S, dengan X bukan anggota dari J. Itu maksudnya. Kemudian X-nya ini X elemen S gitu ya, dimana X ini bukan anggota dari J seperti di atas. Maka hal ini kontradiksi dengan S subset dari J. Nah, ini berikut ada soal latihan 1 dan 2. Silakan kalian boleh menyelesaikannya. Akan saya lampirkan file dan juga link penyerahan tugas. Oke, demikian materi hari ini. Di pertemuan ini, besok mungkin saya akan mengirimkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.